Selamat datang di Genji News. Berita masa kini untuk masa depan budaya. Bersama saya Fahri dan saya Nadia. Hari ini kami mengangkat semangat budaya termasuk lewat kebaya yang saya kenakan sebagai wujud cinta warisan Indonesia. Tepat sekali, karena topik utama kita adalah festival permainan tradisional di lapangan kota yang mengajak generasi muda mengenal gobak sodor, benteng, petak jongkok, dan lainnya. Kegiatannya seru, penuh nilai kebersamaan dan juga kecintaan budaya. Langsung saja kita simak laporan dari Tami di lokasi. Silakan Tami. Terima kasih Nandia. Selamat siang pemirsa Genji News. Saya Tami melaporkan langsung dari lapangan kota. Hari ini dipenuhi semangat pelestarian budaya. Saat ini saya berada di zona permainan tradisional dan salah satu permainan yang bikin menarik adalah permainan gobak sodor atau bisa disebut juga permainan galaksin. Ini kak. Oke, permisa, di sini saya bersama ada siapa? Bayu. Dan Diva, Kak. Oke, kalian di sini memakai baju batik dalam rangka apa nih? Aku disuruh mama sih Kak tadi, aku nggak tahu. Oke. Kamu? Aku juga sama. Oke. Nah, kalian tadi lagi mau main apa? Tadi kita mau main petak jongkok Kak, terus tadi kita udah main gobak sodor, petak umpet, kita udah main banyak Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama kak. Dilanjutkan nih mainannya ya. Terima kasih Kak. Ayo. Nah, mari kita lihat mereka mau main apa. Seperti yang sudah pemirsa lihat, saya Tami, laporan selesai, kembali ke studio. Baik, terima kasih Tami atas laporannya dari lokasi. Wah, menarik sekali ya melihat antusiasme anak-anak dalam melestarikan budaya lewat permainan tradisional. Genji News akan kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Saya Fahri. Dan saya Nadia, Anda sedang menyaksikan Genji News. Ngobrol asik, tapi ada yang kurang. Stick bite jawabannya. Kecil-kecil, gurihnya nendang. Buka satu, habis sekantong. Kanji banget ya? Iya. Stick bite, nanya, nancap di hati. Halo Sobat Genji, kembali lagi bersama kami di Berita Hangat dan Terbaru. Saya Nadia. Dan saya Fahri. Kami akan menemani kalian dengan informasi terkini dan inspiratif. Pemirsa, kenaikan harga bahan pangan kembali terjadi. Hal ini lonjakan harga cabai menjadi sorotan utama di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga yang cukup tajam ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Beberapa pedagang mengeluh sepinya pengunjung dalam beberapa hari terakhir. Lantas, bagaimana kondisi pasar saat ini? Kita akan terhubung dengan rekan kami yaitu Riva yang sudah berada di lapangan untuk memantau situasi. Silakan Riva. Terima kasih Nanda dan Fahri. Sekarang saya sudah berada di salah satu pasar tradisional di Bekasi. Kenaikan harga cabai yang kini mencapai Rp80.000 per kilogram membuat pasar terlihat lebih sepi dari biasanya. Sebelah saya sudah ada salah satu pembeli. Selamat sore Ibu. Boleh minta pendapatnya soal harga cabai yang belakangan ini naik drastis?
Kalau untuk saya sih kayak kurang setuju dengan harga kenaikan cabai ya, karena bentar lagi kan lebaran haji. Nah, bahan cabai pun sangat diperlukan untuk memasak sehari-hari. Nah, gitu. Jadi kayak kurang cocok aja untuk. Kalau ibu sendiri ini mempengaruhi belanja harian ibu nggak? Sangat-sangat mempengaruhi karena kan biasanya saya membeli cabai itu 10.000. Nah, sekarang saya hanya membeli cabai 5.000 dan itu digunakan untuk secukupnya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga lancar urusan dapurnya ya. Pemirsa, itulah kondisi yang dirasakan langsung oleh para pembeli di lapangan. Kenaikan harga cabai jelas berdampak besar bagi pola konsumsi masyarakat. Dari pasar, saya Rifa melaporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifa atas informasinya langsung dari lapangan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, terutama menjelang hari-hari besar di mana kebutuhan masyarakat meningkat. Genzi News akan kembali lagi sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Saya Fahri. Dan saya Nandia, Anda sedang menyaksikan Genzi News. Halo Sobat Genzi. Kembali lagi bersama kami di Berita Hangat dan Terbaru. Saya Nandia. Dan saya Fahri. Kami akan menemani kalian dengan informasi terkini dan inspiratif. Topik utama kita hari ini adalah rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Meski terdengar kompleks, topik ini penting untuk dipahami oleh generasi muda seperti kita. Benar Nandia, revisi tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena dinilai dapat memengaruhi masa depan demokrasi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan kami yaitu Bayu yang berada di Taman Kota untuk melaporkan langsung dari lapangan. Terima kasih Fahri dan Dandia. Saat ini saya sedang berada di Taman Kota, tempat berlangsungnya diskusi publik dan aksi damai yang dilakukan oleh para pelajar sebagai bentuk kepedulian terhadap Undang-Undang Pemilu. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu Anit, selaku Ketua Kelas 12 P1. Selamat siang Anit, mengapa kamu menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini? Menurut saya, revisi ini membatasi hak rakyat dalam memilih wakilnya secara langsung. Jika memilih partai, suara individu menjadi kurang berarti. Yang kita butuhin saat ini itu pendidikan politik, bukan perubahan sistem yang membingungkan. Baik, terima kasih Anit. Selanjutnya kita beralih ke narasumber berikutnya. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber kedua saya, yaitu Arif. Selamat siang Arif. Bagaimana pandangan kamu mengenai rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini? Menurut saya, revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilu. Misalnya, dengan proses pemilihan tertutup, proses pemilihan bisa lebih terfokus dan terorganisasi. Namun juga harus ada pengawasan yang ketat agar proses tetap bisa transparan. Baik, terima kasih Arif atas jawaban dan waktu. Baik, itulah dua sudut pandang yang kami temui hari ini. Saya Bayu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya langsung dari Taman Kota. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Yang penting, kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik dan saling menghargai. Sebagai pelajar, kita memang belum bisa memilih. Namun, pemahaman politik sejak dini akan membuat kita lebih siap menghadapi masa depan sebagai warga negara yang aktif. Genzi News akan kembali sesaat lagi, dan tetaplah bersama kami. Saya Fahri. Dan saya Nandia, Anda sedang menyaksikan Genzi News. Gue Fahri, hobi gue main basket. Pas lagi seru-serunya main basket,
Tenang, langsung olesin Hotines aja. Ini adalah Hotines. Cara pakainya? Tinggal buka, oles, beres. Gimana? Aduh, Wah, kaki gue udah enakan banget. Hotinin aja, biar bisa gerak lagi. Ayo nih, main lagi. Ayo. Halo Sobat Gen Z, Kembali lagi bersama kami di Berita Hangat dan Terbaru. Saya Nadia. dan saya Fahri. Kami akan menemani kalian dengan informasi terkini dan inspiratif. Sejumlah atlet muda dari berbagai cabang olahraga kini tengah bersiap menuju kejuaraan nasional. Mereka adalah putra terbaik daerah yang sebelumnya berhasil meraih prestasi di tingkat regional. Saat ini, para atlet sedang menjalani pelatihan yang intens sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum bertanding di ajang nasional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Shanindia yang berada di lokasi latihan dan akan berbincang langsung dengan para atlet. Silakan Shanindia. Ya baik, terima kasih Nadia. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi yaitu Balai Rakyat, di mana para atlet badminton sedang mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menghadapi kejuaraan nasional yang tinggal beberapa hari lagi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu atlet bola berbakat yang akan membagi cerita tentang persiapannya untuk menghadapi kejuaraan nasional. Saat ini saya sedang bersama Arif. Arif, bisa diceritakan bagaimana persiapan sejauh ini menjelang kejuaraan? Persiapannya cukup intens, latihan setiap hari dari pagi sampai sore. Fokusnya lebih ke teknik sama daya tahan fisik. Boleh tahu sebenarnya sudah berapa lama Arif menekuni olahraga badminton ini? Dari kelas 5 SD. Wah, luar biasa sekali. Dan menjelang pertandingan ini, ada program latihan khusus mungkin atau target pribadi yang ingin dicapai? Targetnya sih semoga masuk ke final. Buat program tambahan lebih ke smash dan daya tahan fisik. Baik, semoga sukses ya Arif. Dan itu dia pemirsa sekilas dari persiapan para atlet untuk menjelang kejuaraan yang penuh semangat ini. Dari Balai Rakyat, saya Shanindia Anissa melapor kepada Gen Z News. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Shanindia atas laporannya langsung dari lokasi latihan. Menarik sekali menyaksikan semangat para atlet muda dalam mempersiapkan diri menuju kejuaraan nasional bulu tangkis. Dan itulah informasi terakhir di Gen Z News edisi hari ini. Teruslah jadi generasi yang peduli dan update terhadap isu di sekitar kita. Saya Nadia. Dan saya Fahri, terima kasih sudah menyaksikan Gen Z News. Sampai jumpa. Panas, capek, habis lari, minum Pionera. Air mineral murni dari mata air pegunungan, dijaga kemurniannya, disegel kesegarannya. Pionera 100% alami.